Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok. Kelompok sel ini disebut dengan jaringan. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan hewan. Jaringan pada hewan dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong atau penunjang, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh, antara lain di rongga mulut, kelenjar ludah, dan lambung. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel pipi atau squamosa, epitel kuboid, dan epitel kolumner. Epitel pipih berbentuk tipis dan pipih, melapisi suatu organ, misalnya di permukaan dalam kelenjar, pembuluh darah, dan dalam ginjal. Epitel kuboid berbentuk kubus, misalnya di permukaan kelenjar ludah dan kelenjar keringat. Epitel kolumner berbentuk silindris, terdapat di usus. Sel-sel penyusun jaringan epitel dapat tersusun dalam selapis sel-sel atau berlapis banyak. Beberapa jaringan epitel memiliki bentuk transisi disebut epitel transisional, misalnya di kantung kemih. Sesuai namanya, epitel transisional berarti memiliki fungsi transisi saat terjadi tingkat penumpukan, penggelembungan, pembesaran atau dikenal dengan istilah distensi. Contohnya pada kandung kemih. Saat kandung kemih dalam keadaan normal atau kosong, maka bentuk jaringan sel-sel transisional dari epitel ini adalah kubus. Akan tetapi, saat kandung kemihmu penuh terisi dengan urin atau terjadi tingkat distensi, maka jaringan transisional akan berkontraksi dan mengompres sehingga sel-sel tadi menjadi merenggang dan pipih atau gepeng, serta tidak teratur bentuknya. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat atau penyokong berfungsi memberi perlindungan bagi organ lemah, memberi kekuatan dan bantuan. Jaringan ini tersusun atas serabut, substansi dasar, sel-sel, dan beberapa cairan seluler. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan lemak. 1. Jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras tersusun oleh sel-sel tulang keras. Di antara sel-sel tulang terdapat bahan dasar atau matriks yang mengandung zat kapur. Zat kapur inilah yang menyebabkan tulang menjadi keras. Fungsi jaringan tulang membentuk rangka tubuh yang menyokong dan melindungi bagian yang lunak. 2. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang rawan antara lain terdapat pada permukaan persendian dan daun telinga. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengaitkan atau mengikat organ-organ tubuh. Misalnya, tendon menghubungkan otot dengan tulang, ligamen menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. 4. Jaringan darah. Jaringan darah terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jaringan ini bertugas melaksanakan transportasi, mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. 5. Jaringan lemak.
Jaringan lemak atau adiposa terdiri dari sel-sel lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Fungsi jaringan otot adalah sebagai penggerak tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 1. Otot lurik atau otot rangka. Otot ini terdapat dan melekat pada rangka. Otot ini menggerakkan tulang-tulang anggota tubuh dengan kontraksi yang kuat dan cepat. Dalam satu serabut otot lurik, terdapat banyak inti yang terletak di bagian pinggir. Miofibril otot ini memiliki garis-garis gelap dan garis-garis terang. Sifat gerakan otot lurik menurut kehendak kita atau perintah otak dan tidak tahan kelelahan. 2. Otot polos atau otot halus. Otot ini terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, kandung kemih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Otot polos tersusun dari sel-sel tipis memanjang atau tidak bergaris lintang, masing-masing dengan sebuah inti sel yang terletak di tengah. Sifat gerakan otot polos tidak menurut kehendak kita dan tahan kelelahan. 3. Otot jantung. Otot ini mempunyai karakter yang merupakan perpaduan antara otot rangka dan otot halus. Kekhasan otot jantung yaitu selnya bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui ujung-ujungnya. Otot jantung menghasilkan denyut jantung. Sifat gerakan otot jantung tidak menurut kehendak kita dan tahan terhadap kelelahan. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Setiap sel saraf terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Dendrit merupakan serabut bercabang pendek yang menghantarkan impuls atau rangsangan ke badan sel saraf. Adapun akson atau neurit merupakan serabut panjang yang tunggal berfungsi untuk membawa impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Pada tumbuhan, terutama di titik-titik tumbuh, terdapat jaringan yang sel-sel penyusunnya masih aktif membelah, yaitu jaringan meristem. Titik tumbuh pada tumbuhan antara lain di ujung batang, ujung akar, dan di kambium. 2. Jaringan epidermis atau pelindung. Jaringan epidermis terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk pipih dengan permukaan atas dan bawah sejajar, tetapi sisinya dapat tersusun tidak beraturan. Jaringan epidermis menutupi permukaan akar, batang, dan daun. Fungsi jaringan epidermis adalah melindungi jaringan di dalamnya. Pada epidermis daun dan beberapa tempat mengalami perubahan bentuk menjadi stomata. Selain itu, sel-sel epidermis pada daun biasanya membentuk lapisan lilin dan lapisan kutikula di atas permukaan selnya. Epidermis pada ujung akar membentuk rambut-rambut akar. 3. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. Jaringan parenkim tersebar di seluruh tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, biji, maupun buah. Pada daun terdapat 2 macam jaringan parenkim, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Sel-sel jaringan parenkim pada daun banyak mengandung plastida. Plastida berwarna hijau disebut kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplas berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan zat makanan. 4. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Ada 2 macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim umumnya terdapat pada tangkai daun, sedangkan jaringan sklerenkim umumnya terdapat pada batang dan tulang daun. 5. Jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan pembuluh kayu atau xilem dan jaringan pembuluh tapis atau phloem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral-mineral dari akar ke daun. Jaringan phloem berfungsi mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan xilem terdiri dari beberapa tipe sel. Yang utama adalah pembuluh xilem dan trakeit xilem. Trakeit terdiri dari sel-sel berdinding tebal dan mengandung zat kayu atau lignin. Sel-sel trakeit memiliki dinding sel berpori. Melalui pori ini, air dan zat-zat mineral mengalir dari trakeit satu ke trakeit lainnya. Jaringan phloem juga terdiri dari beberapa tipe sel, di antaranya sel pengiring atau tetangga dan pembuluh tapis. Ujung dinding pembuluh tapis berlubang-lubang atau berpori, sehingga membentuk seperti ayakan. Melalui pori inilah sitoplasma saling berhubungan antara satu sel dengan sel lainnya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.